Akankah Pak Jokowi mereshuffle, memecat, menghentikan Menhan Prabowo dari jabatannya karena kasus ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan kami Nusantara. Saya doakan mudah-mudahan kita semuanya selalu di dalam naungan, lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya izinkanlah kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas dinyatakan gugur 53 prajurit TNI Angkatan Laut. Mudah-mudahan, dan saya yakin para awak Nanggala 402 ini menjadi orang-orang yang mati syahid karena sedang menjalankan tugas negara. Mudah-mudahan almarhum damai di sisinya dan diterima di surganya. Pada para keluarga yang ditinggalkan, mengucapkan bela sungkawa dan mudah-mudahan tetap tabah dan sabar menghadapi cobaan ini. Saudara-saudara yang saya cintai, saya banggakan, hari ini saya mengambil video ini dini hari, jam 01, sekitar itu, hari Senin tanggal 26 April 2021. Sampai detik ini, jagat Twitter masih ramai, bahkan trending topik kata Menhan. Ya, Menhan dalam kurung Pak Prabowo yang dimaksud menjadi trending topik di Twitter sampai jam ini atas musibah dan tragedi Nanggala 402. Nama Menhan disebut sebagai orang yang mestinya paling bertanggung jawab atas tragedi Nanggala 402 ini. Bahkan tidak sedikit netizen yang meminta Pak Prabowo sebagai Menhan mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap telah gagal menangani alutsista kita. Dianggap telah gagal menyelamatkan prajurit TNI Angkatan Laut, khususnya 53 prajurit yang di kapal Nanggala itu. Dan banyak juga netizen yang lain yang mengkritik Prabowo selain kegagalannya di dalam menangani alutsista ini. Karena Pak Prabowo diduga memaksakan orang-orang PKS masuk dalam jajaran BUMN PT PAL. PT PAL, industri BUMN yang menangani alat-alat tempur, menangani alutsista. Memang tidak terlalu salah ya kalau Pak Menhan mengusulkan sejumlah nama di dalamnya, di dalam khususnya di jajaran direksi BUMN. Yang menjadi persoalan menurut saya adalah kenapa harus orang-orang PKS yang dijejalkan, yang dipaksakan untuk menjabat jajaran penting di direksi PT PAL ini. Itu menurut saya yang tidak masuk akal ini. Karena semua orang tahu bahwa PKS adalah partai yang beberapa waktu yang lalu sangat getol membela ormas yang sudah dibubarkan HTI. Ketika pemerintah memutuskan untuk membubarkan HTI sebagai ormas terlarang, PKS adalah salah satu partai yang membelanya, yang tidak sepakat. Begitu juga dengan pembubaran FPI. Yang sangat menonjol dari PKS atas sikap pro-nya terhadap ormas terlarang itu adalah menjelang Pilpres 2019 yang lalu, di mana politikusnya yakni Mardhani Alisera di situ berdiri bersama jubir PKS, jubir HTI. Kalau dalam video yang viral itu mengatakan ganti sistem, ganti presiden gitu. Nah, kalau sistem pemerintahan yang dimaksudkan oleh HTI jelas khilafah. Nah, artinya apa? Menurut saya langkah Prabowo memasukkan orang-orang kader PKS menjadi jajaran direksi di PT PAL ini adalah sebuah langkah yang sangat gegabah. Karena menempatkan orang yang rasa nasionalismenya dalam tanda petik
sangat layak untuk dipertanyakan. Berada pada posisi PT PAL yang terkait dengan pertahanan negara, yang terkait dengan industri alutista negara kita. Bisakah dibayangkan seandainya oknum-oknum PKS ini kemudian ada yang berkhianat dengan negara ini, kemudian menyalahgunakan posisinya dengan alutista yang dibikin, alutista yang ditangani oleh PT PAL ini digunakan untuk kepentingan kelompoknya, wallahu alam. Jadi menurut saya adalah tidak sepakat dan gegabahnya Prabowo, mengapa yang diajukan adalah orang-orang PKS. Seandainya orang profesional di luar PKS masih bisa dimengerti. Jadi itu dua hal yang banyak sekali disoroti netizen terkait dengan trendingnya Menhan di Twitter malam ini. Yang pertama, Menhan dianggap gagal di dalam mengatasi tragedi Nanggala 402 di Bali itu. Yang kedua, Menhan dianggap tidak profesional karena memaksakan sejumlah orang kader PKS di jajaran direksi BUMN. Ini saya lihat di channelnya 234. Alifur Rahman mengatakan dengan gamblang tentang bagaimana Prabowo katanya sampai ngamuk-ngamuk, marah-marah, meminta Erick Thohir untuk memasang kader PKS di direksi PT PAL. Lebih lengkapnya silakan nanti dicari ya di channelnya 234, Alifur Rahman itu ada tegas sekali. Saya kira memang wajar kalau kemudian Menhan menjadi trending topik menyusul Panglima TNI mengumumkan 53 prajurit TNI AL di KRI Nanggala ini dinyatakan gugur setelah sekitar 4 hari tidak ditemukan. Karena memang dari awal kita melihat yang sibuk sekali memberikan pernyataan atas tragedi itu Presiden, Panglima TNI, KSAL. Tapi Pak Prabowo nampak tidak berada di depan terkait dengan statement pemerintah ini. Padahal kalau kita runut, posisi Menhan adalah memang pejabat yang paling bertanggung jawab terkait dengan alutista kita, terkait dengan Nanggala 402 ini. Nah, memang kemudian setelah banyak kritikan, banyak pertanyaan, mengapa Prabowo diam, mengapa Pak Prabowo diam terhadap tragedi ini, kemudian sekali pernah terlihat memberikan pernyataan sikap bersama dengan Panglima TNI, Kapolri, dan KSAL. Dan kemudian juga ungkapan bela sungkawa yang disampaikan oleh Pak Prabowo atas dinyatakan gugurnya 53 prajurit TNI AL ini juga menurut saya datangnya sangat terlambat. Jadi beberapa jam setelah Panglima TNI mengumumkan itu. Dari vlog yang saya ambil ini, kalau saya baca di media mainstream, baru sekitar 1 jam yang lalu ada berita Pak Prabowo menyatakan bela sungkawa. Oke, itu saya review tentang trending topik yang terjadi di Twitter malam hari ini terkait dengan Menhan yang dinyatakan gagal di dalam mengelola alutista, di dalam memimpin pertahanan negara di negara yang kita cintai ini. Akankah Pak Jokowi mereshuffle, memecat, menghentikan Menhan Prabowo dari jabatannya karena kasus ini? Wallahu alam bisawab. Kita akan lihat bersama-sama beberapa hari ke depan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.